Shalom, Horas, selamat pagi bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Logos HKBP Limo pada hari ini 16 Agustus 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca sebagian dari firman Tuhan, yaitu dari Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami sakit penyakit. Pada kisah dalam nats kita hari ini, Yeremia menghadapi persoalan sakit penyakit bagi umat Israel. Dan Nabi Yeremia membawa jaminan bahwa Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu menginginkan umatnya sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Tetapi kadangkala Tuhan mengizinkan sakit penyakit datang kepada kita dengan tujuan agar kita bisa lebih dekat, kita bisa lebih akrab dengan Tuhan melalui sakit penyakit yang ada pada kita, agar kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan, agar kita semakin boleh bersekutu dengan Tuhan. Karena biasanya manusia akan lebih dekat kepada Tuhan apabila menghadapi persoalan termasuk sakit penyakit ataupun kesusahan, penderitaan, atau masalah apapun. Ketika di dalam kesakitan, manusia akan cenderung lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sakit penyakit itu banyak sekali ragamnya, baik sakit secara jasmani maupun rohani. Sakit rohani itu menyebabkan orang suka marah, iri hati, dengki, dendam, putus asa, dan lain sebagainya yang bersifat negatif. Dengan adanya penyakit rohani seperti itu akan lebih mudah membuat segala sakit penyakit jasmani datang kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan adanya penyakit tersebut tadi, terlebih dahulu kita harus menyembuhkan sakit rohani tersebut. Karena apabila sakit penyakit rohani kita sudah dipulihkan dan disembuhkan, maka penyakit jasmani akan lebih mudah terobati. Penyakit jasmani kita akan secara otomatis dapat sembuh dengan kesembuhan penyakit rohani tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur memiliki Tuhan kita Yesus Kristus, Sang sumber kesembuhan bagi kita, yang telah menanggung semua penyakit kita di kayu salib. Harganya sangat mahal. Dia telah membayarnya dengan menebus semua dosa-dosa kita yang termasuk adalah penyakit kita. Hal ini menyatakan bahwa sumber kesembuhan kita adalah Allah itu sendiri melalui putranya Yesus Kristus. Inilah kesembuhan yang paling aman, mudah dan tanpa biaya, di mana kesembuhan tersebut adalah kesembuhan yang sempurna dan kesembuhan yang ilahi. Kesembuhan ilahi adalah mukjizat yang disediakan Allah bagi kita umatnya yang percaya dan yang setia kepada Yesus Kristus. Mengapa Tuhan menyediakan kesembuhan tersebut?
karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik, karena Tuhan selalu ingin umat yang dikasihinya tidak dalam kesengsaraan atau kesakitan. Tidak ada penyakit yang terlalu berat atau besar yang sulit untuk disembuhkan oleh Tuhan kita, karena Tuhan adalah dokter dari segala dokter dan tabib dari segala tabib. Kita tidak dituntut untuk membayarnya secara materi. Tuhan hanya ingin kita setia dan percaya serta datang mendekat dan selalu bersekutu dengannya. Jangan pernah meragukan Tuhan, karena kuasanya tak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita selalu setia dan memohon kesembuhan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, agar kami senantiasa meminta kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah hati dan jiwa kami Tuhan, agar kami boleh beroleh mujizat dan kesembuhan ilahi yang daripada Engkau Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menyerahkan diri kami hanya kepada-Mu Tuhan, di dalam kesakitan, di dalam kegalauan kami, atau di dalam apapun yang kami hadapi di dalam hidup kami ya Tuhan, agar kami selalu mendekat kepadamu. Tuhan, biarlah kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, seluruh aktivitas kami untuk hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun dan menyertai kami, hingga kami boleh menjalani hari-hari kami, khususnya untuk hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau sembuhkan jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit, dan biarlah Engkau menghiburkan orang yang sedang berduka. Ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.